Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhwi Solihah dengan NIM 34245, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Di sini saya akan membahas pentingnya bertuhan dalam generasi milenial. Tugas ini dibuat guna memenuhi UTS Ilmu Kalam kelas B. Pentingnya bertuhan dalam generasi milenial. Pendidikan agama Islam merupakan proses untuk mempelajari agama Islam secara detail dan membentuk generasi milenial menjadi sesuai dengan ajaran Islam. Munculnya teknologi yang semakin canggih dapat memengaruhi karakter mereka karena tidak pernah dibekali dengan ilmu agama. Oleh karena itu, pendidikan agama Islam sangat dibutuhkan guna membentuk karakter akhlakul karimah. Generasi milenial merupakan generasi yang lahir pada awal 2000. Anak muda sekarang banyak yang didominasi oleh generasi milenial. Oleh karena itu, pendidikan agama Islam sangat penting dipelajari agar generasi milenial memiliki karakter yang baik. Ilmu pengetahuan umum juga penting, namun lebih baik diseimbangkan dengan karakter yang baik. Perbedaan pendidikan dan pengajaran terletak pada penekanan pendidikan terhadap pembentukan karakter dan kepribadian peserta didik. Dengan proses pembelajaran yang baik, bangsa atau negara dapat mewariskan nilai-nilai keagamaan, kebudayaan, pemikiran, dan keahlian kepada generasi muda milenial, sehingga mereka dapat memiliki karakter yang baik. Pendidikan agama Islam seharusnya diajarkan pertama kali oleh orang tua. Pendidikan agama Islam diajarkan pelan-pelan melalui hal kecil, misalnya mengajarkan anak dengan berbicara santun, mengajarkan doa-doa, dan membiasakannya sehingga anaknya dapat menjadikan kebiasaannya. Generasi milenial harus mempelajari pendidikan agama Islam supaya selaras dengan pendidikan umum. Pendidikan Islam menyiapkan peranan generasi milenial dalam meneruskan tugas di dunia dan kelak dapat memetik pahalanya di akhirat. Pendidikan agama Islam merupakan pendidikan untuk membentuk kepribadian dan karakteristik yang baik agar generasi milenial dapat menggunakan fasilitas modern sesuai dengan ajaran agama. Pendidikan Islam ditunjukkan untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan dari pribadi manusia secara menyeluruh melalui latihan kejiwaan, akal, pikiran, kecerdasan, perasaan, dan panca indera. Oleh karena itu, pendidikan Islam harus mengembangkan seluruh aspek kehidupan manusia, baik spiritual, intelektual, imajinasi, jasmania, keilmiahannya, bahasanya, baik secara individual ataupun kelompok, serta mendorong aspek-aspek itu ke arah kebaikan dan pencapaian kesempurnaan hidup. Pendidikan Islam merupakan salah satu aspek saja dari ajaran Islam secara keseluruhan. Karena tujuan pendidikan Islam tidak terlepas dari tujuan hidup manusia dan Islam, yaitu menciptakan pribadi hamba Allah yang selalu bertakwa kepadanya dan dapat mencapai kebahagiaan kehidupan bahagia dunia dan akhirat.
Dalam konteks sosial masyarakat, bangsa dan negara pribadi bertakwa ini dapat menjadi rahmatan lil alamin, baik dalam skala kecil maupun besar. Tujuan hidup manusia dalam Islam inilah yang dapat disebut juga sebagai tujuan akhir pendidikan Islam. Selain tujuan umum, itu terdapat pula tujuan khusus yang lebih spesifik, menjelaskan apa yang ingin dicapai melalui pendidikan Islam. Banyak generasi milenial pada zaman sekarang yang kurang mau mempelajari ilmu agama Islam. Sebenarnya hal ini terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhi, dari keluarga, lingkungan, teman, dan pergaulan yang salah. Keluarga sebagai sebuah institusi mini yang dapat memberikan pemenuhan kebutuhan anak sebagai makhluk biopsiko-sosio-spiritual. Dengan pengembangan kepribadiannya, dengan kepedulian keluargalah juga kebutuhan aktualisasi diri anak, yang merupakan puncak dari tahap pengembangan diri dari anak. Sebelum anak bersikap dengan hal yang tidak diinginkan, mendidik anak memerlukan materi, kesabaran, dan ilmu. Membangun jembatan dan mendidik anak adalah proses yang sama-sama mempersiapkan sebuah jalan menuju masa depan. Orang tua pasti menyadari bahwa mereka tidak dapat mengendalikan tiap waktu dalam peristiwa yang dilakukan oleh anaknya. Oleh karena itu, yang bisa mereka lakukan adalah mempunyai keahlian dan kemampuan menghadapi setiap peristiwa tersebut dengan menanamkan karakter yang baik kepada anak generasi milenial. Hampir 70% orang tua kurang memperdulikan anaknya. Salah satu pendidikan agama adalah yang peduli dan mencoba disekolahkan ke lembaga pendidikan agama Islam. Namun, orang tua sendiri tidak memberikan contoh dari penerapan yang diajarkan agama. Apabila orang tua ikut serta memberikan contoh dan menerapkan, maka anak akan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua dan menjadi kebiasaannya. Generasi milenial sangat memiliki potensi yang banyak dan menguntungkan bagi kemajuan bangsa dan negara. Dengan catatan, memiliki potensi yang disertai pendidikan agama Islam supaya seimbang. Ada beberapa fenomena yang menunjukkan kemajuan yang signifikan dan diminati masyarakat. Dengan gejala-gejala kemajuan terjadi pada beberapa lembaga pendidikan Islam sebagai bagian dari proses santrinisasi atau kebangkitan Islam. Minat masyarakat muslim terhadap lembaga pendidikan Islam belakangan ini sudah berkurang, terutama masyarakat yang hidup di perkotaan. Mereka tidak serta-merta memasukkan putra-putrinya ke madrasah atau sekolah Islam. Hanya kesamaan identitas keislaman, akan tetapi mereka melakukan seleksi. Jika ternyata pendidikan Islam tersebut maju, mereka tertarik untuk menjadikannya pilihan. Lembaga pendidikan Islam, seperti juga pendidikan lainnya, akan menghadapi gejala-gejala. Seorang yang pada waktu kecilnya tidak pernah mendapatkan pendidikan agama, maka pada waktu kecilnya tidak pernah pendidikan agama, maka pada dewasanya nanti tidak akan merasakan pentingnya agama dalam kehidupan, atau bahkan mungkin kurang peduli terhadap agama. Lain halnya dengan seorang yang sejak kecil sudah banyak mendapatkan pendidikan agama atau telah
pengaruh lingkungan atau telah ada pengaruh lingkungan untuk mengembangkan potensi keagamaannya, maka setelah siswa atau dewasa mempunyai kecenderungan kepada hidup yang selalu dilandasi oleh nilai-nilai ajaran agama yang dianutnya. Masa depan pendidikan Islam dipengaruhi 3 isu besar, yakni yang pertama globalisasi, yang kedua demokratisasi, yang ketiga liberalisasi Islam. Sekian dari saya. Apabila ada pengucapan atau kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.